Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan kudrat dan iradah Allah, kita malam hari ini bisa berkumpul di Mushola Miftahul Jannah untuk sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji beberapa ayat dari ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, dan semoga apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia ini. Di dalam Al-Quran Allah pun mengingatkan soal waktu ini banyak sekali. Wal asr, wal duha, wal lail, wal fajar. Itu artinya kita disuruh memperhatikan persoalan waktu. Waktu adalah makhluk Allah. Waktu juga merupakan makhluk Allah. Kalau ditanya siapa yang paling kuat di muka bumi ini, makhluk ciptaan Allah, itu adalah waktu. Dia mengalahkan segalanya. Gunung, besi, batu, apa saja itu dikalahkan oleh yang namanya kekuatan waktu. Besi yang kuat itu berkarat karena waktu. Habis besi. Batu yang keras itu bisa hancur karena waktu. Gunung bisa hancur karena waktu. Kayu bisa hancur karena waktu. Bahkan kita manusia pun juga satu saat akan hancur karena waktu. Tadi kita muda, sekarang kita tua, itu semua karena waktu. Tadi kita kuat, gagah, sekarang sudah mulai lemah, itu karena waktu. Gigi mulai tanggal-tanggal, mulai copot-copot gigi kita nih, karena waktu. Rambut sudah mulai keluar putih-putih, jenggot sudah putih. Itu karena waktu. Jadi waktu adalah sesuatu yang paling kuat di atas muka bumi ini. Tidak ada satu manusia pun yang mampu yang mengalahkan namanya waktu. Rasulullah berkata, "Wal waktu kas-saif." Waktu itu ibaratkan pedang. Jadi ibaratkan pedang waktu. Pedang yang bermata dua. Kalau tidak hati-hati, dia akan menusuk diri kita sendiri. Dia akan membunuh kita sendiri. Banyak orang yang terbunuh karena waktu ini. Banyak orang yang habis sia-sia hidupnya karena waktu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita semua dalam Quran, berkali-kali diperintahkan agar kita selalu memperhatikan soal waktu ini. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa karakteristik waktu. Pertama, secara universal, al-waktu
Waktu itu disebut secara universal. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak diliputi oleh waktu. Di langit ada waktu, di dalam tanah ada waktu, di bumi ada waktu. Sekarang kita berkumpul juga ada waktu. Kumpul di tempat mushola Miftahul Jannah. Waktunya kapan? Habis maghrib sampai isya. Ada waktu. Itu namanya al-waktu. Dia menyeliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak diliputi oleh waktu. Dia pasti diliputi oleh waktu. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, waktu secara dimensional. Ada dimensi-dimensi waktu. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada setahun, ada sewindu, ada seabad. Nah, itu namanya as-sa'ah. Dimensi-dimensi waktu. Kemudian ada lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu. Nah, bukan di dalam waktu itu banyak peristiwa terjadi. Mulai dari peristiwa kita dikandung oleh ibu kita. Nah, itu peristiwa waktu juga namanya. Lahir kita. Nah, itu namanya peristiwa. Ada peristiwa. Setelah lahir kita tumbuh jadi anak-anak, jadi remaja. Masa kita remaja. Sekarang masa kita tua. Kita berkeluarga. Kita punya anak. Nah, itu namanya dimensi-dimensi waktu. Manusia dalam hidupnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam yang namanya waktu. Dan semua manusia mengalami. Semua manusia hidup dalam waktu. Semua manusia hidup dalam sa'ah, dalam dimensi-dimensi waktu. Semua manusia hidup dalam peristiwa-peristiwa dalam waktu. Semua manusia sama. Tetapi tidak semua manusia mempunyai inti dari waktu itu. Jadi ada inti waktu. Nah, di dalam Al-Quran yang namanya inti waktu itu disebut dengan al-asr. Jadi kalau kita lihat kamus Munawwir itu kata-kata al-asr bukan sekedar demi waktu, tapi inti dari waktu, core dari waktu. Ibaratkan kelapa itu kalau kita peras santannya itu namanya asar. Santan itu kalau kita kelapa kalau habis peras yang diambil santan atau ampasnya. Santannya diambil, ampasnya dibuang. Jadi yang namanya asar itu adalah santan kehidupan. Inti dari kehidupan. Jadi Allah melihat seseorang itu apakah dia punya inti kehidupan. Apakah dia punya santan dalam kehidupan itu. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kalau dalam waktu itu dia tidak punya inti waktu, maka kita dianggap sia-sia. Hidup kita sia-sia. Kita ini anggap umur kita, kata Rasulullah, a'mar ummati, umur umarku itu sittin ma baina ila sab'in. Umur umarku itu kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Wa zawwajuka wa qallamu wa zawwajuka dzalik. Ada sedikit yang lebih darinya. Rata-rata 60 70 tuh habis sudah. Bahkan sekarang ini sebelum 60 gitu banyak sudah yang habis dah. Banyak sudah. Antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah masuk usia 60 waspada sudah. Hati-hati dah. Itu artinya waktu kada lawas lagi sudah. Kita anggap usia kita 60 tahun. Waktu kita 60 tahun tuh 20 tahun habis gasan buring aja. Gasan buring sudah habis 20 tahun. Hitungannya 8 jam sehari. Kalau hitung 8 jam sehari, maka dalam 8 jam sehari itu maka dalam 60 tahun, 20 tahun waktu itu habis untuk tidur. Kita tidur 8 jam sehari, maka kalau hitungan usia kita 60 tahun, kita sudah menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk buring. Nah, coba yakin itu kalau kalian percaya. Ini usia 60 tahun. Kerja 8 jam sehari, sama tidur 8 jam sehari, kerja 8 jam sehari. Maka kita sudah menghabiskan hidup kita itu, waktu kita untuk kerja 20 tahun. 20 tahun gasan guring, 20 tahun gasan begawi. Belum lagi dipotong buang hajat. Belum lagi dipotong jalan-jalan ke mall. Belum lagi dipotong nonton bola tadi malam kan nonton bola kalau itu berapa lawas tuh waktu kita habis. Iya sebelah. Belum lagi dipotong jalan-jalan ke sana kemari. Coba kita hitung berapa waktu kita tuh yang benar-benar berguna, bermanfaat. Dari 60 tahun kita anggap aja 20 tahun saja. Singkat enggak tuh 20 tahun tuh, bayangkan. Nah, di dalam 20 tahun itu pun apakah kita punya asar inti waktu atau tidak?
Apa asarnya? Apa inti waktunya itu? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi inti waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, orang kafir tidak dihitung oleh Allah. Walaupun umur 60 tahun, 70 tahun, 1000 tahun pun hidup orang kafir tidak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun tidak ada gunanya kalau tak sholat. Kan ada lagunya itu kan. Walaupun hidup 1000 tahun tidak ada gunanya kalau tak sembahyang aja. Orang kafir tidak ada gunanya. Walaupun dikasih waktu 10 tahun, 1000 tahun, tidak ada gunanya. Kenapa? Mereka tidak punya asal. Mereka punya waktu, dikasih Allah sama waktunya 24 jam. Tapi orang kafir, orang musyrik tidak ada waktu itu berhubungan dengan ketaatannya kepada Allah. Maka itu waktu seperti kelapa, cuman ampas saja, terbuang percuma. Jadi hidup kita ini kalau ada kaitannya dengan Allah, ada kaitan dengan ketakwaan, tidak ada kaitan dengan iman, seperti kelapa tidak punya santan. Bahasa Banjar namanya kelapa apa tuh? Yang kada punya santan tuh. Ada kalau orang ngambil kelapa, pas dibelah kelapanya kosong dalamnya. Kelapa apa namanya pas belah? Sudah tuha kelapanya tuh. Kelapa tuh tuha, pas dibelah ternyata kada isinya. Apa namanya Pak Jibasar? Apa? Nyer gumpa. Ya, gumpa atau gampa? Hah? Gumpa. Nah, itu ada tuh bahasa Banjar tuh. Ibarat kelapa tuh nyer gumpa, sudah tuha, pas dibelah kada ada isinya. Kalau taruh di air ngapung. Ini yang nyer gumpa ini dibuang ke laut aja, kada terpakai. Ngapung timbul. Hah? Jadi ada itu amsal Allah tuh seperti itu. Kelapa nyer tuh gumpa, sudah tuha, tapi kada ada isinya, kada ada minyaknya, santannya kada ada, maka kelapa seperti itu kada payu dijual, dibuang aja. Kada payu kalau nah, ada orang seperti itu barangkali sudah tuha tapi kada punya santannya. Ya, kalau nyirnya gumpa. Ya Mas sebelah. Nyirnya gumpa sudah tua kenapa? Tidak ada punya santan kehidupan. Asarnya itu tidak ada. Dan yang namanya asarnya itu illal ladzina amanu, iman. Yang namanya santan kehidupan itu adalah iman. Maka kita harusnya bertambah umur, bertambah iman. Kalau cuma orang sekedar bertambah umur, tidak bertambah iman, kelapa gumpa ngarannya. Tuha sudah tapi iman kada tambah-tambah sakit gitu aja. Sudah tuha ibadah kada bertambah-tambah nang kayak itu aja. Orang harusnya semakin tambah tuha, semakin tambah kuat iman, semakin tambah umur, semakin tambah kuat beribadah kepada Allah. Semakin tambah berbuat kebaikan. Itulah asarnya itu. Nah yang diambil tuh santannya itu yang diambil. Ampasnya dibuang. Jadi waktu kita guring tadi, apakah jadi hitung? Guring kada dihitung. Begawi, orang kafir begawi juga. Yang Allah lihat apakah dalam kehidupan itu kita bertambah iman atau tidak. Nah, bagaimana mengukur iman tuh? Iman menambah tuh gimana mengukurnya? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau orang beriman, dia pasti beramal kebaikan. Jadi Allah lihat apakah dalam hidup kita ini punya amal kebaikan atau tidak. Rasulullah itu kalau ibaratkan kelapa tadi, kalau diperas, santan seberataan isinya. Peras, santan semua. Tidak ada ampasnya Rasulullah. Rasulullah ibarat kelapa tadi, tidak punya ampas, santan semua. Itu. Semua hidup Rasulullah, semua waktu yang dijalankan oleh Rasulullah bernilai ibadah seberataan. Semuanya bernilai ibadah. Tidurnya pun adalah ibadah. Nah, kalau kita ibadahnya tidur. Itu kenapa gumpa ngarannya tuh. Kalau Rasulullah itu semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai asar, santan. Inti waktunya itu semua bernilai. Tidurnya aja ibadah Rasulullah. Kalau kita beribadah guring. Sholat tegurung guring. Dengar ceramah tegurung guring. Iya kalau ibarat itu sudah ibarat santan tuh, sudah diperas sedikit basi pulang. Sudah diperas kelapa santan. Keluar santan kalau sudah sedikit keluar sedikit Pak Rasulullah. Sudah sedikit basi pulang santannya. Itu dia. Bagaimana santan basi itu Bang tadi? Sambil sholat sambil tegurung guring, sambil dengan ceramah tersandar tegurung guring. Ini santannya ada juga, cuman basi santannya. Amun santan basi ini kada payu juga. Diolah wadai kada kawa kalau diolah sayur kada kawa juga ya Pak. Nah, ini itu perumpamaan kehidupan seperti itu. Jadi ada orang menggunakan waktu itu, waktunya hanya jadi ampas, tidak ada yang bernilai. Santannya kada ada. Ibarat kelapa gumpa tadi, tidak payu.
Maka kalau kita hidup tidak punya iman, tidak bertambah iman, rugi kita. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada hal yang paling aku kesalkan. Ini jar Ibnu Mas'ud ini. Tidak ada hal yang paling aku sesalkan melebihi ketika matahari terbenam. Maghrib tadi, kalau matahari terbenam, usiaku berkurang hidup sehari. Kalau besok matahari terbenam, berkurang pulang sehari. Tidak ada hal yang paling aku sesali melebihi ketika matahari terbenam, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Orang sudah tahu umur sudah berkurang, tambahkan amal. Siapkan sebelum dipanggil oleh Allah. Kalau mencari duit itu kada habis-habisnya, uyuh, capek, kada sugih-sugih juga. Kalau masih muda oke. Kalau masih muda oke, tapi kalau sudah mulai masuk usia 50, apalagi 60, sudah mulai mikir-mikir sudah. Jangan haur bercari dunia terus. Ada dua orang, ini ceritanya terputus dengan hadis Rasulullah nih. Yang kita dengarkan, ada anak muda dalam masjid itu kan. Dia dalam masjid aja, lalu tegur oleh Rasul, "Hei, anak muda, kenapa kau di masjid aja? Ini kapak, pergi bekerja, berusaha sana." Itu kita dengar hadisnya ya. Itu padahal dua orang dalam masjid itu berdua. Anak muda sama orang tua. Kepada anak muda kata Rasul, "Hai anak muda, jangan di masjid aja. Ini kapak, pergi berusaha, bekerja sana." Karena masih muda, masih gagah, punya tanggung jawab. Yang bapak tua tadi lain perlakuannya. Kalau bapak jangan kemana-mana, di sini aja. Di sini begitu, ada situ. Kalau bapak kata Rasulullah jangan kemana-mana, biar di sini aja. Karena sudah tua, sudah beribadah aja. Tidak disuruh seperti bagaimana anak muda suruh keluar masjid, kerja. Orang tua disuruh banyak-banyak di masjid. Kenapa ini? Tuha sudah kelapanya. Sebentar lagi jatuh sudah. Nah, kalau bapak jangan kemana-mana kata Rasul, bapak di sini aja, beribadah aja, mempersiapkan diri dengan baik sebelum dipanggil Allah, buat iman kita bertambah. Sebentar lagi berubah tahun, nah, hitungan hari. Hari ini tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 hari lagi. Tinggal 5 hari lagi kita masuk 2022. Coba kita cek selama perjalanan hidup kita 2021 tadi itu. Banyak kelapa tuh banyak santannya, kalau banyak ampasnya. Makanya kata Buya Hamka pesan kepada istrinya waktu beliau meninggal, ada video nonton tuh. Banyak-banyaklah bercermin. Wahai istriku, kalau engkau mau selamat, banyak-banyaklah bercermin. Apa maksud perkataan itu? Kita kalau bercermin terlihat siapa? Yang terlihat diri sendiri kalau kita bercermin. Banyak-banyaklah kalau kamu selamat, banyak-banyaklah bercermin. Kita ini kadang-kadang kurang banyak bercermin. Muding itu orang terus, dasarnya tuh, dasar juga orang terus yang salah. Kita ini hobinya nuding orang lain, mencari jelek orang lain, mencari buruk orang lain, mencari salah orang lain, mencari aib orang lain. Pesan Buya Hamka, kalau kau hendak selamat, banyak-banyaklah bercermin. Coba kita bercermin, nah, lihat diri sendiri. 2021 tadi apa gerang prestasi kita? Barangkali prestasi dunia dapat kita. Punya mobil baru sudah. Punya rumah baru. Nah, kan? Tapi gimana imannya? Gimana amalnya? Ningkatkah? Jalan di tempat atau jangan-jangan turun dia? Coba kita cermin. Supaya jangan masuk 2022 malah habis iman kita, rugi kita. Itu namanya kita tidak punya asar, tidak punya santan. Makanya Allah bersumpah tuh, wal asr, demi waktu Allah bersumpah. Demi, bukan sekadar demi waktu, tapi demi inti waktu. Nah, orang kafir punya waktu, punya sa'ah, tapi mereka tidak punya yang namanya al-asr, tidak punya orang kafir. Mereka tidak punya inti waktu. Kenapa? Tidak ada iman. Karena tidak punya iman, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang kafir tidak dianggap sebagai amal soleh. Itu tidak dianggap amal soleh. Walaupun baik benar tetap masuk neraka orang kafir. Nah, iman kita harus begitu mengatakan. Walau sebaik apapun manusia, kalau tidak beriman kepada Allah, neraka. Saban hari ngasih orang makan, ya kan? Saban tahun berkorban terus, saban tahun tulakan orang haji. Tapi seorang musyrik, orang kafir, kebaikan dia nol, tidak dihitung oleh Allah sama sekali. Tidak dihitung oleh Allah sama sekali. Sebaik apapun manusianya. Maka orang kafir mereka tidak dianggap punya asar.
tidak dianggap punya waktu, inti waktunya kada ada. Mereka hanya sekedar jadi ampas semua. Waktu-waktu yang lain itu ampas. Ini kalau waktu yang kita jalani ini tidak menambah iman, tidak menambah kualitas ketakwaan, maka itu hanya ampas saja. Pada akhirnya akan dibuang percuma. Maka Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya banyak manusia itu rugi. Kenapa rugi? Tidak punya inti waktu, tidak punya santan dalam kehidupannya. Santan kehidupannya kadada. Kelapanya kelapa gumpa. Tuha tapi kosong, kada ada isinya. Ada orang tuha ya kan? Maka di Quran ada sindiran tuh. Yauma yaj'alul wildana syiba. Kami jadikan di mana ada hari orang-orang anak-anak beruban. Wildana syiba. Ada anak-anak beruban. Pernah kada kita melihat anak-anak beruban? Yang beruban itu siapa? Orang tua yang beruban. Tapi kenapa ada ayatnya anak-anak beruban itu sindiran Allah. Orang itu sudah tua tapi kelakuan kayak kekanakan. Nah, itu namanya wildan syiba. Nah, kalau orang sudah tua ingat mati sudah. Ini sudah tua asal ingat bebinan bunga semua obsesi. Anak kawin aja bawaannya. Sudah tua sudah pantang melihat yang mulus sedikit. Palu aja. Wah, wow, action benar. Nah, itu namanya wildan syiba. Orang tua kayak gaya-gaya anak muda aja. Orang sudah tua. Kalau anak muda 25, 30, 40 gagal aja. Ini sudah 60 tahun. Haur aja nak kawin terus kalau. Bukan menyiapkan iman, sibuk terus hendak menyiapkan. Nah, ini namanya orang-orang yang wildan syiba. Bayi-bayi beruban. Itu kalau di Jakarta itu kita perhatikan orang-orang tua Jakarta sana tuh, Ibu Haji Masterullah, dia masih pergi main kayak kita di Duta Mall apa ngarannya tuh nah. Dingdong kah? Apa namanya tuh? Pakai itu masuk koin, wah main balap-balapan tuh. No. Apa namanya, Pak? Permainan apa namanya tuh? Kalau di Wadawulun katanya pemain dingdong namanya, dingdong. Main mobilan tuh. Wah, isinya orang tua sekali kayak kai. Belum pernah melihat kai sekali. Wah. Maka benar kata Allah bin dan Syiba, Masya Allah, ini bayi beruban sudah tua parak mati, ingat-ingat sama Allah harusnya kan. Ingat-ingat amal kebaikan, siapkan diri sebelum panggil Allah. Ini kada. Jadi kalau sudah tua semakin tambah lanji aja. Tambah tua tambah lanji. Bukan dia menyiapkan diri untuk mati tapi sibuk terus dengan urusan dunia. Tambah tua tambah gila dunia. Tambah tua tambah lupa diri. Nauzubillah. Banyak manusia seperti itu. Ini ibarat kelapa tadi, kelapa gumpa. Tidak pernah sholat. Banyak seperti itu. Sholat kada mau, mengaji kada mau, maunya gembira-gembira aja, happy-happy aja. Nah kayak anak muda tuh bang, orang nonton bola 4-2 begadang. Nah kayak kayu 4-2. Nah ini Allah katakan orang-orang yang hidup tapi tidak punya intinya, tidak ada. Santan itu tidak ada dalam kehidupan. Dan inti waktu itu kata Allah, santan kehidupan itu yang pertama adalah iman. Maka kita buatlah bertambah umur, bertambah iman kita. Sebentar lagi masuk 2022, buat tahun baru itu walaupun tahun Masehi ya, kita ambil nilainya. Buat pergantian tahun ini ningkat iman kita. Masuk tahun 2022 nanti jangan sambut dengan kebanyakan orang. Jangan seperti orang kebanyakan menyambutnya keluyuran di jalan. Buat itu untuk cermin diri tadi, muhasabah, banyak bercermin, banyak menghitung, menghisap diri. Ya Allah, 2021 banyak lalai. Mudah-mudahan 2022 ini aku semakin baik ya Allah. Makin bertambah iman, makin bertambah takwa, bertambah amal kebaikan. Banyak muhasabah, banyak merenung, beribadah. Malam tahun baru kena, malam apa jatuhnya tuh? Malam Sabtu kalau menjelang malam Minggu sudah datang ke sini ada pengajian kalau malam Sabtu datang sholat pengajian aja. Jangan keluyuran dulu jalan-jalan situ. Banyak enak tuh. Nah kalau coba kalau anak mau tahu aja, cek jalan tuh, cek banyak ada kayak kena. Nah, coba mengali cek. Pas malam Sabtu nonton baru tuh coba cek, ada kan kayak banyak juga kayak sekalinya. Masya Allah. Tua muda semua numplak di jalan. Ajar orang itu kalau yang muda, yang tua semua keluar jalan. Wow. Menyambut malam tahun baru dengan kegilaan. Itu malam puncak kegilaan dunia itu adalah di malam tahun baru. Itulah puncak kegilaan dunia. Hotel-hotel penuh semua, sesak bermaksiat di mana-mana. Kada peduli itu mau corona ini, kada peduli hilang corona tahun baru. Ya kan? Karena pas hendak bulan puasa datang lagi dia. Kurang ajar benar.
Nih kalau pas Natal tahun baru hilang corona. Karena pas Ramadan datang pulang Omikron, apa kali istilah baru nih? Macam-macam manusia ini. La ilaha illallah. Ya inilah orang-orang yang tidak punya santan dalam kehidupan. Mengisi kehidupan hanya sebagaimana orang kebanyakan itu. Membuang waktu terbuang percuma waktunya. Sibuk hanya untuk senang-senang. Habis waktu gasan wuring, habis waktu gasan mencari duit dan sebagainya. Lupa tentang bagaimana hubungannya dengan Allah. Tidak pernah diperhatikan sudah bagus belum hubungannya sama Allah. Tidak pernah diperhatikan bagaimana kualitas imannya meningkat atau tidak. Bagaimana amal kebaikannya. Nah itu santan kehidupan itu pertama iman, yang kedua amal kebaikan. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi inti waktu, demi santan waktu, santan kehidupan, sesungguhnya manusia rugi. Kenapa rugi? Karena manusia tidak punya santan. Hidupnya hanya ampas saja. Guring jadi ampas saja. Cari duit jadi ampas saja tuh. Illalladzina amanu. Nah kecuali tidur itu dalam rangka iman boleh kan? Kita tidur istirahat untuk iman. Tengah malam bangun. Itu tidur jadi ibadah. Kita tidur niatnya mau beribadah sama Allah. Maka namanya ibadah. Pondok tidur baca doa. Pas tengah malam bangun. 3:30 bangun. Jam 4 bangun tahajud di hadapan Allah. Nah ini orang tidurnya jadi ibadah. Kenapa? Dia tidur dalam rangka urusan iman. Dia dalam istirahat sebentar, tengah malam bangun diri di hadapan Allah. Bukan tidur tuh tidur laluai, bangun malam lewat, subuh kan parai juga, banyak kan kayak itu manusianya. Bukan cuma salat malam parai, subuh parai juga. Ada sedikit manusia seperti itu tuh. Kalau orang kafir, oh iyalah, orang Muslim, orang Muslim ini kadang sedikit seperti itu. Subuh parai, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun parai salat subuh. Illalladzina aman. Bercari duit pun bukannya tidak boleh. Kalau bercari duit dalam rangka untuk iman, dapat duit sedekah, dapat duit bangun musola, dapat duit bantu sekolah pesantren, itu jadi ibadah. Tapi kalau dapat uang cuma untuk memperkaya diri aja dan jadi alat kesombongan, maka itu cuma jadi ampas, terbuang percuma, tidak berguna. Apa yang ditumpuk-tumpuk untuk diri sendiri, yakinlah itu hanya ampas saja. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan dia beramal kebaikan, wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kita menjalani hidup ini selalu berbuat yang benar, mengingatkan, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam hal yang benar. Kalau ada yang salah, mau kita nih, kalau salah itu diingatkan, mau kita nerima. Salah pian Pak, wah iya alhamdulillah, makasih banyak. Itu namanya orang yang beriman. Itu namanya orang yang mengerti tentang kehidupan ini, bahwa dia hidup dalam rangka untuk melakukan yang hak, melaksanakan yang benar. Sesuatu kalau ada hak, jangan umpat-umpatan kita. Walaupun banyak orang menggawe, wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau kita yakini sesuatu tidak benar, walaupun orang banyak yang menggawe, bahkan disuruh menggawe, jangan umpat-umpatan menggawe. Kan sekarang kan disuruh-suruh nih. Tadi Natal, ayo bilang sama-sama ucapkan. Jangan mau kita. Kalau kita meyakini itu salah, jangan umpat-umpatan. Kan yang nyuruh banyak juga kalau. Nah, silakan aja pendapat masing-masing. Kan ada pendapat. Bahkan ulama-ulama pun begitu. Ada ulama yang membolehkan aja. Ada ulama yang melarang. Nah, kita pilih yang mana? Kalau ulun pilih kada mengucapkan ulun. Karena ada Quran mengatakan, Quran ada lagi orang yang dangkal pikir mengatakan, coba cek Quran, ada ndak ayat yang melarang Natal? Ada tuh manusia begitu tuh. Manusia itu kadang mati-mati pulang orang itu. Kadang mati-mati pulang itu. Dajjal benar. Pino sombong benar. Coba cek satu ayat hadis, ada ndak yang melarang mengucapkan Natal? Quran bukan melarang, langsung ngancam Allah. Surah Maryam, surah 19 ayat 90. Kita mulai ayat dari ayat ke-89, 90, 91. Ya. Ayat 80 mulai ayat nih. Mulai ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jadi mengucapkan bahwa Tuhan punya anak itu adalah sesuatu yang sangat mungkar itu. Mengucapkan Natal kan itu kan, Natal itu artinya kelahiran Isa. Keyakinan orang kafir bahwa Isa lahir di Desember itu lahir dari Tuhan. Dianggap sebagai anak Tuhan. Itu kata Allah, Quran mengatakan, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, sesuatu yang sangat keji. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Makanya akhir bulan Desember nih. Gempa bumi. Allah katakan hampir langit itu pecah. Hampir langit, bumi hampir terbelah. Lihat gempa bumi, tsunami, banjir. Biasa setiap tahun, setiap bulan Desember, perhatikan. Setiap menjelang bulan Desember, dekat-dekat bulan ataupun setelahnya, perhatikan itu pasti banyak musibah terjadi. Karena Allah katakan, bumi ini murka nih. Langit itu hampir langit itu pecah, bumi terbelah, gunung runtuh karena ucapan manusia yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Selamat Natal, selamat Natal. Belum lihat Quran, karena mau keikutan. Walaupun ada ulama yang nyuruh, ada ulama yang nyuruh dengan dalil apa segala macam, ya kan? Aku ulun tidak. Hah? Ya bukan kalau kita bilang ulama su ngalih juga kan. Orang dibandingkan sampai kita, ilmu mereka lebih banyak. Kalau kita kan ada lebih ilmu, kalau Pak Haji Mas Dur yang ngomong tuh profesor doktor, kalah kita ilmunya. Karena kawak kita menyaingi ilmunya luas banget. Makanya kalau kita bilang dia ulama su kada wani juga kita. Itu biar terserah dia lah. Cuman kita meyakini tidak demikian. Karena Allah mengatakan itu ucapan yang ingkar. Itu ucapan yang mungkar. Itu sampai langit mau pecah, bumi mau terbelah, gunung mau runtuh karena ucapan itu. Maka bulan Desember ini banyak musibah datang bertubi-tubi. Jangan dikira ini cuman peristiwa alam. Ini karena murkanya bumi ini, ucapannya mengatakan Tuhan punya anak. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kita harus yang hak, yang benar sesuai apa yang kita yakini. Walaupun manusia siapapun mengatakan sehebat apapun, kalau kita tidak meyakini itu benar, jangan ikut. Belum biar ikut Quran aja, biar selamat ikut Quran aja lah. Ikut Quran saja. Anda'ul rahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Marah artinya murka luar biasa bumi alam semesta ini karena ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Ini ada orang yang berkeumpatan, selamatlah. Masya Allah, kawan-kawan kita kan banyak gitu juga. Dulu kan punya grup kawan banyak. Selamat ya, selamat. Diperdebatkan tuh setiap datang nih. Ya tapi memang begitu. Ada orang mengatakan sudah jangan diperdebatkan. Karena kawa ini harus tetap disampaikan yang hak. Kemarin ulun ngisi pengajian di situ tempat, ulun khutbah tentang itu ayat ulun bacakan. Habis ulun turun ada orang yang nyampai ulun. Ustaz, ini masalah yang sangat sensitif dibicarakan. Wah. Ya ulun memang sensitif Pak tuh, tapi harus disampaikan. Nabi Muhammad itu dia kalau soal agama sensitif. Kalau orang menghina Nabi tidak marah bilang. Orang melempar kotoran tidak marah, tapi kalau sudah mulai orang menghina agama Allah, Nabi sensitif. Ini urusan ini kalau bagi lo sensitif. Jadi ada orang kayak itu nah. Maaf Ustaz ya, ini urusan sangat sensitif sekali itu. Yang pengen sampaikan sangat sensitif. Maksudnya disampaikan. Tidak bisa. Jadi keyakinan ulun memang begitu Pak, ulun sampaikan. Ada yang mengikuti bagus, tidak mengikuti terserah aja. Yang jelas ini yang ulun yakini, yang pahami ayat Quran kula. Itu tadi ulun bacakan tuh. Kalau tidak yakin terserah aja. Kalau pian mau tidak yakin tidak apa-apa aja ulun. Tapi kalau ulun meyakini bahwa kalau kita mengucapkan murka Allah, murka alam semesta ini karena ucapan. Makanya Quran mengatakan kita watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Itu namanya waktu asar, waktu itu. Kalau dalam hidup itu kita selalu mengajak orang pada kebaikan, pada kebenaran. Jangan nyesatkan orang. Tiap kita nanti bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dulu mungkin zaman jahiliyah karena kada tahu, kita mengucapkan juga kalau kita punya kawan orang Nasrani karena kita masih jahiliyah, selamat ya. Kita anggap toleransi. Toleransi itu tidak begitu. Toleransi itu mereka agamanya silakan aja. Mereka malam tadi Natalan silakan aja, kita kada ganggu. Tapi bukan berarti kita mengucapkan begitu. Soal akidah.
Walaupun masalah sensitif, dan biasanya setiap tahun kan terus asal mau Natal kan muncul lagi. Ya memang begitu. Muncul lagi, ada yang mendukung, ada yang menolak. Ya suka gitu, luruskan. Kalau sudah dibicarakan, karena kalau ada dibicarakan, kamu kan jadi ingatkan habis umat semuanya. Ya kan? Jadi yang dibicarakan, kalau kita nak jelaskan, nanti semua ikut semua mengucapkan semua. Makanya tetap ada ulama-ulama yang meluruskan. Ini memberikan pemahaman. Semua memberikan dalil. Yang mengatakan boleh, ini dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh, ini dalilnya. Nah, orang disuruh silakan untuk memilih sesuai dengan keyakinannya. Kalau ulun pribadi, ulun memilih keyakinan yang tidak mengucapkan. Apa gunanya juga kita mengucapkan? Dapat apa juga kita mengucapkan? Ya kalau dapat makan aja paling kalau datang ke rumahnya, dapat makan aja paling kalau dapat makan aja. Apa gunanya juga kalau kada ada kepentingannya juga, urgennya kada ada juga kita mengucapkan. Hah? Iya. Keselam. Merusak akidah jangan. Nah, kalau bagi ulun begitu. Pejabat punya mengatasnamakan karyawan seluruh karyawan disebutkan bahwa Natal ya. Iya begitu kan. Makanya kan. Iya begitu tadi kan. Mungkin ada lagi, makanya ada ulama yang begitu mengatakan kalau misalnya pejabat negara, misal presiden, semisal gubernur, karena dia ini karena kitanya berbagai macam, jadi dia harus mengucapkan itu untuk menjaga suasana kondusif. Ya terserah aja pejabatnya kalau akun kan. Kalau ulun kan akun walaupun sudah jadi pejabat misalnya tuh, kan akun juga kita. Ngapain ngucap itu dapat untung apa kita? Yang namanya toleransi itu mereka beribadah, negara menjamin aman mereka beribadah, itu toleransinya. Mereka ibadah gereja dijaga oleh negara, kirim polisi, aman semua. Bukan ikut-ikutan ngucap, apalagi ikut berpakaian Sinterklas tuh kalau mau pakai Sinterklas pulang, ngomot Natal loh, bodoh benar. Bagi ulun bodoh kan, dangkal bagi ulun kan. Coba kita kada wani kita menyambati, apa orang-orang kita pintar seberataan. Profesor tadi lebih hebat ilmunya, kada kawan kita menyaingi ilmunya luas benar kan. Buat tafsir sudah segala macam, kita kada ada karya tafsir, orang sudah hebat tafsir kan. Kada kawan kita. Nah, tetapi yang kita yakini tidak demikian. Bagi ulun kita tetap watawa sabil haq. Itu namanya inti waktu. Watawa sabis sabar. Dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya kalau orang hidup tidak punya kesabaran, itu ampas seberataan. Hidup ini kalau tidak melatih kesabaran, kita ampas saja. Semua amal ibadah itu muaranya itu melatih supaya muncul yang namanya kesabaran. Orang sholat kan disuruh sabar. Wasta'inu bis sabri wassalat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat harus menghasilkan yang namanya kesabaran. Orang berpuasa melatih apa? Salah satunya melatih kesabaran. Kalau masih berpuasa bermamai juga, itu puasanya ampas saja. Puasa terus tapi bermamai makin jadi, kan? Puasa terus tapi di akhir tahun koruptor juga sekalinya, ngumpulkan THR juga sekalinya banyak-banyak. Nah, ini ampas saja. Walaupun beribadah tapi ampas, tidak ada nilai. Orang pergi haji melatih apa salah satunya? Melatih kesabaran. Kenapa perlu kita mendapatkan nilai kesabaran? Sebab kalau tidak sabar kita tidak bersama Allah kita. Orang itu kalau belum dapat yang namanya kesabaran, dia belum bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Berarti kalau kita kada sabar, bersama siapa kita? Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Kalau kada sabar, bersama siapa kita? Sama syaitan berarti. Kalau tidak bersama Allah, maka kita belajar ini pun tujuannya supaya jadi orang yang sabar. Mendengarkan ceramah begini harus sabar juga. Harus sabar, jangan emosi, jangan marah. Kalau hak terima sebagai kebenaran. Walaupun barangkali menyampaikannya agak sedikit keras, agak tegas, harus nerima, jangan langsung marah-marah. Apa orang itu jarang, yang itu orang aja kan. Padahal orang ngajak kebaikan kan, dianggapnya orang marah-marah. Lapang hati menerima kebenaran. Watawassaw bis sabr. Ini inti kehidupan. Maka kita hidup harus bersabar. Supaya dengan kesabaran itu kita bersama Allah. Dan untuk mendapatkan sabar itu tidak mudah, perlu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Diuji dengan kekurangan makanan, dengan harta, dengan pakaian, dengan kelaparan, dengan ketakutan. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar kepada orang-orang yang sabar.
sabar kita dalam kehidupan, kurang makan, duit kurang, ini kurang, banyak masalah, banyak problem dalam rumah tangga, banyak masalah, supaya kita jadi orang yang sabar. Maka diuji dengan berbagai macam cara, lahirlah namanya kesabaran. Kalau sudah kita mampu jadi orang yang sabar, saat itu kita bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan sebelum kita mati ini sudah bisa dapat menjadi orang yang sabar. Semakin ridho, semakin ikhlas, semakin sabar, semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Nah, itu tanda orang yang hidupnya mendapatkan santan dalam kehidupan. Berhasil dia mendapatkan asar tadi. Inti waktu itu dia dapatkan. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar waktu terbuang percuma. Kalau waktu tidak ada kaitan dengan iman, tidak kaitan dengan amal soleh, tidak ada kaitan dengan yang hak, tidak membawa kita kepada kesabaran, maka apapun yang kita lakukan semua akan menjadi ampas, terbuang percuma. Na'udzubillah. Jangan kita buat hidup kita sia-sia. Waktunya kada lawas lagi dah. Tinggal sebentar lagi. Ya kan? Sudah 20 tahun sudah habis tidur. Gasan tidur 20 tahun. Gasan begawi 20 tahun. Nah, gasan beribadah itulah 20 tahun itu harusnya itu gasan ibadah. Salat kita. Coba kalau kita itu sampai 20 tahun kita. Salat 5 waktu misalnya. Sekali salat berapa menit misalnya. Nah, kita anggaplah tambah sunnah-sunnah semua kan 15 menit misalnya kan. Ya kesampailah 10 menit misalnya. 10 menit lah ya. Salat itu rata-rata mungkin 5 menit tambah sunnah segala 10 menit dikalikan 5 waktu 50 menit. Mah. Belum sejam lagi. Belum sejam lagi. Tambah kita ngaji 1 jam. 1 jam setengah. Oh, 1 jam setengah. Coba tuh dalam 1 hari itu berapa lama waktu kita untuk Allah. Yakinlah itu sangat sedikit sekali. Yang memang betul-betul murni waktu kita untuk Allah ialah waktu kita sholat, waktu kita di depan Al-Quran. Itulah waktu kita untuk Allah. Waktu masuk kantor, banyak lupanya kita. Masuk ke pasar, banyak hilangnya. Kita begawi, banyak lalainya. Waktu kita sholat itulah. Jangan sampai waktu sholat pun ampas juga. Tadi itu tegurung-guring. Sambil sholat zuhur tegurung-guring mata kita kan. Sambil mengaji terpejam-pejam mata. Coba kita buat santan. Ambil, cari santan kehidupan itu. Santan itu adalah iman. Jadi kita sambut pergantian tahun ini dengan semangat untuk meningkatkan iman. Tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda iman itu meningkat buktikan dengan amal soleh. Amal kebaikan. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia kita, semakin bertambah amal kebajikan. Ini baru benar kehidupan. Nambah umur, nambah juga amal. Jangan berkurang. Jangan berkurang, minimal dia tetap standar. Jangan nurun. Kalaupun dia nurun, satu saat harus naik lagi. Biasanya kan naik itu kapan tuh? Naiknya iman, naiknya amal itu kapan? Bulan puasa. Waktunya kada lawas lagi, cepat pandang dia tinggal itu kan 90 berapa hari lagi? 96 hari lagi, Masya Allah, 3 bulan lagi puasa pulang. Hanya kemarin kita puasa pulang. Lepas pulang. Rasanya kan hanya kemarin-kemarin aja kalau inilah tandanya kiamat sudah dekat. Dekat. Kalau kiamat dekat itu kata Rasul kan waktu itu berjalan terasanya cepat. Tahu-tahu Isa pulang lah. Cepat mana waktu. Cepat mana waktu. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna manfaat buat kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.